Hai, nama saya Alniki Putri Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, topik 3, yaitu Perspektif Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik dalam Pembelajaran. Dalam aksi nyata ini terdapat alur pembelajaran, yaitu alur merdeka, yang mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Setiap dari alur pembelajaran tersebut memiliki pertanyaan refleksi yang harus saya jawab. Berikut hasilnya. Mulai dari diri. Pertanyaannya, apa yang Anda pikirkan tentang topik ini sebelum memulai proses pembelajaran? Sebelum memulai proses pembelajaran, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya dapat mendalami, menerapkan, dan menemukan referensi pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang menerapkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik saat pembelajaran di kelas. Eksplorasi konsep. Apa yang Anda pelajari dari konsep yang Anda pelajari dalam topik ini? Yang saya pelajari dari konsep ini adalah pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mengedepankan perspektif sosiokultural pada peserta didik, mengetahui teori dari para ahli yang membahas konsep serta pendekatan yang dapat dilakukan saat menerapkannya ke peserta didik yang memiliki kondisi perspektif sosiokultural yang berbeda. Ruang kolaborasi. Apa yang Anda pelajari lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan Anda dalam ruang kolaborasi? Dalam ruang kolaborasi, kami berbagi pemikiran mengenai pandangan, mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kami juga berdiskusi mengenai pandangan, kesiapan, persamaan, dan perbedaan mengajar saat seorang pendidik memperhatikan perspektif sosiokultural peserta didik. Demonstrasi kontekstual. Apa hal penting yang Anda pelajari dari proses demonstrasi kontekstual yang Anda jalani bersama kelompok, bisa tentang materi, rekan, dan diri sendiri? Dalam demonstrasi kontekstual, kami saling berdiskusi, memberikan pendapat untuk memperkuat argumen. Hasil diskusi kami presentasikan, lalu kami juga melakukan evaluasi baik untuk kelompok kami sendiri ataupun kelompok lain. Elaborasi pemahaman. Sejauh ini, apa yang sudah Anda pahami tentang topik ini? Apa hal baru yang Anda pahami atau yang berubah dari pemahaman di awal sebelum pembelajaran dimulai? Apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Saya mendapatkan pengetahuan baru tentang adanya perbedaan status sosial di kelas. Pendidik harus lebih memperhitungkan dimensi sosial di sekolah, dan tempat untuk fokus adalah pada hubungan sosial antar siswa dan guru. Saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang strategi apa yang diperlukan guru dalam penerapan perspektif sosiokultural di kelas agar kelas tetap kondusif. Koneksi antar materi. Apa yang Anda pelajari dari koneksi antar materi baik di mata kuliah yang sama maupun dengan mata kuliah lain? Keterkaitan dengan mata kuliah lain, saya mengkaitkannya dengan 4 mata kuliah, yaitu yang pertama adalah filosofi pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat tempat pendidikan dilaksanakan. Yang kedua ada PPDB atau singkatan dari pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Peserta didik memiliki latar belakang peserta didik yang berbeda-beda, sehingga guru harus memahami latar belakang peserta didik dengan baik agar tercipta pembelajaran yang efektif. Keterkaitan dengan mata kuliah yang lain selanjutnya adalah PPAE atau Prinsip Pengajaran dan Asesmen. Kegiatan perencanaan pembelajaran, materi, dan asesmen dapat disesuaikan dengan latar belakang dan karakteristik peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif.
Selanjutnya ada pembelajaran diferensiasi. Pada pembelajaran ini tentu dapat menentukan pembelajaran sesuai dengan latar belakang peserta didik. Diferensiasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu konten, proses, dan produk. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan melalui penerapan TARL atau Teaching at the Right Level atau penerapan CRT, Culturally Responsive Teaching. Aksi nyata. Apa manfaat pembelajaran ini untuk kesiapan Anda sebagai guru? Bagaimana Anda menilai kesiapan Anda saat ini dalam skala 1-10? Apa alasannya? Apa yang perlu Anda persiapkan lebih lanjut untuk bisa menerapkannya dengan optimal? Manfaatnya, saya lebih memahami masalah perspektif sosiokultural yang ada pada peserta didik dalam pembelajarannya, serta pentingnya menerapkan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik di kelas. Saya menilai kesiapan saya 7 karena saya baru mempelajari teori, belum pada prakteknya. Saya juga harus memahami lebih lanjut dan membaca berbagai macam referensi agar dapat menerapkan pendekatan perspektif sosiokultural dengan baik saat pembelajaran di kelas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di materi yang lainnya.